Ketemu lagi di OTM Channel. Halo para pelajar yang hebat, apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan tetap semangat dalam belajar. Oke, di pertemuan kita kali ini kita akan coba membahas soal-soal sistem gerak pada manusia. Oke, mari kita mulai. Oke, mari kita lihat soal nomor 1. Sepasang tulang selangka dan sepasang tulang belikat akan membentuk, nah ini tulang selangka ini terdapat di daerah leher, kemudian berhubungan dengan bahu kita. Nah, tulang belikat ini di daerah punggung, bentuknya segitiga, dan ada satu lagi sebenarnya tulang humerus atau tulang lengan atas. Jadi pertemuan ketiga tulang ini itu di pergelangan bahu kita akan membentuk sendi peluru. Coba kita lihat pertemuan ketiga tulang ini. Nah, ini digambarkan seperti ini. Ini adalah tulang humerus atau tulang lengan atas. Kemudian yang bentuknya segitiga ini adalah tulang belikat atau tulang skapula. Kemudian ini tulang selangka. Ini ada sepasang atau sering disebut klavikula. Jadi pertemuan ketiga tulang ini akan membentuk pergelangan bahu. Dan pergelangan bahu ini sering kita sebut sebagai sendi peluru. Jadi gerakannya bebas, ya. Nah, jadi sendi peluru itu akan membentuk pergelangan bahu yang dibangun oleh ketiga jenis tulang ini, yaitu tulang humerus, kemudian klavikula, kemudian skapula. Nah, maka kalau kita lihat di soal kita ini, pertemuan sepasang tulang selangka, kemudian tulang belikat, itu akan membentuk, nah option A tulang punggung ini salah, tulang pinggang ini kurang tepat, tulang pergelangan bahu, nah ini yang tepat, option D tulang gelang panggul, ini kurang tepat, yang E tulang kemaluan, ini juga kurang tepat, maka soal nomor 1 yang paling tepat adalah Charlie. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Tulang yang mengandung sedikit zat kapur, kemudian banyak mengandung zat perekat. Ini adalah tipe tulang apa? Nah, ini biasanya tulang seperti ini adalah tulang yang sifatnya elastis seperti tulang rawan. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita lihat ciri spesifik dari tulang rawan. Yang pertama memiliki sel yang kita sebut namanya kondrosit dan kondroblas. Ini adalah pembentuk kondrosit. Nah, kemudian tulang ini memiliki sedikit zat kapur dan banyak zat perekat. Selain itu, tulang rawan ini juga memiliki serat kolagen atau elastin. Sehingga tulang rawan ini memiliki sifat lentur dan elastis. Jenis tulang rawan kita bagi menjadi 3, yaitu tulang rawan hialin, contohnya pada hidung, kemudian elastik, contohnya pada daun telinga. Tulang rawan fibrosa, ini contohnya pada tulang kemaluan. Jadi kalau kita kembali kepada soal, tulang yang memiliki ciri sedikit zat kapur dan banyak zat perekat, ini adalah tulang rawan. Kita lihat option A, tulang kepala ini adalah tulang sejati, kurang tepat. Option B, tulang rusuk sejati, kurang tepat. Option C, tulang daun telinga. Nah, ini adalah salah satu jenis tulang rawan, ini yang tepat. Option D, tulang rahang bawah, ini adalah tulang sejati. Yang E, tulang rahang atas, ini juga tulang sejati. Ya, maka soal nomor 2 yang paling tepat adalah Charlie. Oke, adik-adik, kita lanjut ke nomor 3. Tulang belakang terdiri dari 33 ruas. Tetapi menjelang dewasa, ada bagian ruas tertentu yang bergabung menjadi 1. Nah, ini dalam proses pertumbuhan, ke-33 ruas tulang belakang kita ini, itu memang ada yang kemudian menjadi 1. Nah, coba kita lihat tulang yang mana saja itu. Mari kita lihat di sini. Nah, ke-33 ruas tulang belakang, itu dimulai dari 7 ruas tulang leher, 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangkang, dan 4 ruas tulang ekor. Nah, menjelang seseorang dewasa, 5 ruas tulang kelangkang ini dan 4 ruas tulang ekor ini akan melebur menjadi 1. Ya, ini setelah seseorang memasuki
usia remaja atau dewasa. Jadi kalau kita lihat di sini, 5 ruas tulang ini tadi menjadi 1 ruas, kemudian 4 ruas tulang ekor, itu melebur menjadi 1 ruas. Maka kalau kita lihat, total ruas tulang pada orang dewasa itu menjadi 26 ruas. Karena ada ruas-ruas tulang yang melebur menjadi 1. Jadi kalau kita lihat di sini, ruas-ruas tulang mana saja yang melebur menjadi 1, itu adalah ruas tulang kelangkang dan tulang ekor. Jadi kalau kita lihat di option A, tulang punggung, ini salah. Option B, tulang punggung, salah. Option C, tulang pinggang, salah. Option D, tulang kelangkang dan tulang ekor. Nah, ini yang tepat. Option E, tulang leher, salah. Ya, jadi soal nomor 3 yang paling tepat adalah dadu. Oke, kita masuk ke soal nomor 4. Sel-sel tulang memperoleh makanan dan oksigen melalui pembuluh darah yang terdapat pada bagian apa? Ya, ini mari coba kita lihat struktur dari sel tulang kita. Nah, ini adalah sel tulang. Sel tulang kita, khususnya tulang sejati, itu disebut namanya osteosit. Osteosit ini terdapat pada kantong yang disebut namanya lakuna. Kemudian lakuna dengan lakuna yang lain itu dihubungkan oleh kanalikuli. Kanalikuli ini juga sekaligus sebagai lorong atau kanal ya, yang mensuplai nutrisi antar sel-sel tulang kita. Nah, kemudian kalau kita lihat di bagian tengah ini, nah itu adalah namanya sistem Havertz. Nah, sistem Havertz ini itu adalah bagian tulang di mana di dalamnya itu ada pembuluh darah. Ya, jadi pada sistem Havertz ini di dalamnya itu ada pembuluh darah yang bertugas untuk mensuplai makanan dan oksigen kepada sel-sel tulang kita. Sehingga sel-sel tulang kita, si osteosit ini, bisa tumbuh dan berkembang. Jadi kalau kita kembali kepada soal, pembuluh darah ini itu terdapat pada kanal Havertz atau sistem Havertz. Jadi kalau kita lihat di option A, ini matriks, ini salah. Lakuna ini juga salah, ini adalah tempat daripada sel-sel tulang kita. Kanalikuli ini juga salah. Saluran Havertz ini yang tepat. Cakra epifise adalah bagian tulang yang bertugas untuk pertumbuhan memanjang. Jadi ini juga kurang tepat. Maka dari semua opsi ini yang paling tepat adalah dadu. Baik, kita melangkah ke soal nomor 5. Kelainan ruas-ruas tulang belakang yang membengkok ke arah samping dikenal dengan istilah apa ya? Coba kita lihat. Ini kita sudah masuk ke gangguan-gangguan tulang. Nah, option A ini adalah lordosis. Lordosis itu ruas-ruas tulang belakang yang bengkok ke arah depan. Kemudian skoliosis itu adalah ruas-ruas tulang belakang yang bengkok ke arah samping. Nah, ini yang tepat dari pilihan soal kita ini. Kemudian yang C, kifosis, itu ruas-ruas tulang belakang bengkok ke belakang. Option D, layu semu, ini persendian yang tidak ada tenaga. Kemudian yang E, artritis zika, itu kelainan persendian di mana kekurangan minyak sinovial. Ini adalah minyak yang berfungsi sebagai pelumas pada sistem persendian kita. Jadi kalau kita kembali ke soal, ruas tulang belakang yang bengkok ke arah samping, ingat aja, di sini skoliosis S, dia bengkok ke samping. Ya, maka jawaban yang paling tepat adalah bola. Oke, kita masuk ke soal nomor 6. Perhatikan gambar tulang berikut ini. Nah, jadi kalau kita lihat ini adalah gambar tulang tangan. Tulang tangan ini dibangun oleh berbagai jenis tulang. Mari kita lihat nama-nama tulangnya. Nah, nomor 1, ini adalah tulang lengan atas. Ya, sering disebut namanya
humerus atau lengan atas. Nomor 2 ini termasuk lengan bawah. Nah, pada lengan bawah kita ada 2 jenis tulang ya. Yang nomor 2 ini adalah tulang yang sejajar dengan ibu jari. Sering disebut namanya radius atau pengumpil. Kemudian nomor 3 ini adalah tulang jari-jari. Sering disebut namanya phalanges. Nomor 4 adalah tulang telapak tangan atau metakarpal. Nomor 5 adalah tulang pergelangan tangan atau sering disebut namanya karpal. Nomor 6 ini adalah tulang hasta atau ulna. Nah, nomor 7 ini adalah siku-siku kita yang disebut sendi engsel ya, gerakannya hanya satu arah. Jadi kalau kita kembali ke soal, tulang lengan atas itu nomor 1, kemudian tulang hasta itu yang ini nomor 6. Ya, jadi kalau kita lihat soal ini, option A 1 dan 2 salah. Option B 1 dan 5 salah. Option C 1 dan 6. Nah, ini yang tepat. Option D 3 dan 4 salah. Option E 4 dan 5 salah. Maka soal nomor 6 yang paling tepat adalah Charlie. Kita melangkah ke soal nomor 7. Gerakan menengadah dan menelungkup telapak tangan merupakan contoh kerja dari otot apa ya. Nah, jadi kalau kita lihat fungsi kerja otot kita ini banyak ya, namun secara klasifikasi kita bagi 2, yaitu sinergis, bekerja sama, dan antagonis, bekerja berlawanan. Nah, kalau kita lihat di sini, telapak tangan kita itu bisa menengadah dan bisa menelungkup. Ini adalah telapak tangan yang menengadah, ini diatur oleh otot supinator. Kemudian ketika dia menelungkup seperti ini, itu diatur oleh otot pronator. Jadi ini termasuk tipe kerja otot yang berlawanan. Nah, kita kembali ke soal. Telapak tangan itu bisa menengadah, bisa menelungkup. Contoh kerja dari otot. Nah, yang option A sinergis, ini kerjasama. Ini salah. Antagonis atau berlawanan. Nah, ini yang tepat. Pronator, nah ini kalau seandainya dia berpasangan dengan supinator, bisa ini juga pilihannya, namun karena dia hanya pronator saja, ini kurang tepat. Ekstensor ini adalah kerja otot yang meluruskan, ya misalnya lengan kita lurus. Fleksor itu membengkokkan, ya jadi kedua otot ini bisa meluruskan dan membengkokkan lengan kita. Jadi kalau kita kembali ke soal, maka jawaban yang paling tepat adalah antagonis atau bola. Oke, kita masuk ke soal nomor 8. Otot jantung tergolong otot tidak sadar. Tetapi dari segi bentuknya, otot ini termasuk otot yang mana ya? Jadi kalau kita bandingkan ketiga jenis otot kita, yaitu otot lurik, otot polos, dan otot jantung, maka kita bisa lihat sebenarnya otot jantung kita ini termasuk ke otot yang mana ya? Nah, kalau kita lihat perbandingan otot lurik dengan otot jantung pada tabel ini, yang pertama dari segi jumlah inti selnya ya. Ini sama-sama banyak. Otot jantung juga inti selnya banyak. Kemudian lurik-luriknya. Otot jantung ada. Kemudian otot lurik juga ada. Kemudian serabut otot. Ya, dia sama-sama ada, tapi otot lurik dia tidak bercabang. Kemudian otot jantung dia ada, tetapi ada cabangnya. Ini dia ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dari struktural, otot jantung ini sebenarnya termasuk otot lurik. Hanya saja otot ini termasuk otot yang tidak sadar karena dikendalikan oleh sistem saraf otonom. Jadi kalau kita lihat optionnya, yang A otot polos, ini salah. Yang B otot lurik, nah ini yang tepat. Yang C tendon, nah ini adalah bagian otot yang tebal yang menghubungkan otot dengan tulang. Ini tendon ya. Ligamen penghubung tulang dengan tulang. Nah, origo itu bagian tulang yang melekat pada bagian otot yang melekat pada tulang, tetapi tidak menimbulkan pergerakan, disebut namanya origo. Sementara kalau dia menimbulkan pergerakan, disebut namanya insersio. Jadi kalau kita lihat nomor 8 ini, otot jantung itu termasuk ke otot lurik. Maka jawaban yang paling tepat adalah bola.
Oke, kita melangkah ke soal nomor 9. Ini masih otot. Nah, ciri otot polos berikut ini yang benar. Nah, ini soal ini khusus bertanya tentang ciri otot polos. Coba kita lihat dari tabel yang sudah kita lihat tadi. Nah, di sini kita bisa lihat, inilah ciri-ciri otot polos. Ya, di mana kalau kita lihat intinya itu letaknya di tengah, kemudian jumlahnya hanya 1. Kemudian kerjanya tidak sadar. Ini dia ya, jadi dia dikendalikan oleh sistem saraf otonom. Kemudian kalau kita lihat serabutnya tidak ada, ini dia tidak ada serabut, percabangan juga tidak ada, dan dia dibangun terdapat pada organ sebelah dalam, seperti pada lambung, usus halus, pembuluh darah, dan lain-lain. Serabut ototnya juga tidak ada. Dan dia bersifat tidak sadar atau involuntar. Jadi kalau kita kembali ke soal, ciri otot polos yang benar adalah selnya berinti banyak. Ini salah, karena dia hanya 1 intinya. Kemudian kerjanya tidak sadar. Ini benar, karena dikendalikan oleh sistem saraf otonom. Kemudian dipengaruhi oleh saraf pusat. Nah, ini salah, karena dia termasuk otot tidak sadar. Kemudian terdapat pada rangka. Ini salah, dia terdapat pada sebagian besar pada organ di dalam tubuh kita. Option E, reaksi terhadap rangsangan cepat. Ini salah, ya. Respon terhadap rangsangan otot polos ini lambat, namun tahan kelelahan. Jadi dari kelima option ini, ciri otot polos yang paling tepat adalah bola. Oke, kita masuk ke soal nomor 10. Persendian antara tulang-tulang yang membentuk tenggorokan. Ya, jadi tenggorokan kita ini itu disusun oleh cincin tulang, di mana antara tulang yang satu dengan tulang yang lain itu dihubungkan oleh tulang rawan. Ya, nah, sekarang coba kita lihat satu persatu optionnya ini. Yang pertama, endartrosis. Ini adalah hubungan antara tulang ya yang membentuk persendian yang menimbulkan pergerakan. Kemudian sinfibrosis, ini termasuk sinartrosis, di mana hubungan antar dua tulang yang tidak menimbulkan pergerakan. Khusus pada sinfibrosis ini terdapat pada tulang tengkorak atau kranium kita. Sinkondrosis itu terdapat pada tenggorokan. Nah, ini jawaban yang paling tepat untuk soal ini. Kemudian amfiartrosis, ini sendi yang memiliki pergerakan tetapi hanya sedikit. Sinartrosis ini adalah persendian yang tidak ada gerak sama sekali. Maka kalau kita lihat dari soal kita ini, persendian yang membentuk tenggorokan kita itu tipenya adalah sinkondrosis. Ya, jadi A dan B ini kurang tepat. Kemudian D ini juga kurang tepat. Ya, maka jawaban yang paling tepat adalah C. Oke, terima kasih para sahabat hebat sudah menonton video ini. Salam sehat selalu dan tetap semangat. Nantikan video-video menarik berikutnya hanya di OTM Channel. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan tombol lonceng.